Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kolosium, sedikit tentang Kolosium. Jadi, yang pertama, Kolosium dalam bahasa Latin adalah Colosseum atau Coliseum. Kalau bahasa Italia, Colosseo. Ada sebuah peninggalan bersejarah berupa arena gladiator dibangun oleh Vespasian, tempat pertunjukan yang besar untuk elips yang disebut amphitheater atau dengan nama aslinya Amphitheatrum Flavium, yang termasuk salah satu dari 69 keajaiban dunia pertengahan. Situs ini terletak di kota kecil di Italia, Roma, yang didirikan oleh wali kota Vespasianus pada masa Domitianus dan diselesaikan oleh anaknya Titus, dan menjadi salah satu karya terbesar dari arsitektur Kekaisaran Romawi yang pernah dibangun. Kolosium dirancang untuk menampung 50.000 orang. Kemudian untuk perbedaan antara arsitektur Yunani dengan arsitektur Romawi. Yang pertama, arsitektur Yunani kuno itu disebut dengan order. Kerajaan Yunani menciptakan 3 order atau aturan arsitek untuk kolom, yaitu ada Doric, Ionic, dan Corinthian. Proporsi tubuh manusia anthropomorphic 1:7 tinggi badan, 7 kali tinggi kepala arsitektur Yunani kuno. Bagian-bagian kolom terdiri dari capital, shaft, dan column base. Setiap order mempunyai aturan tersendiri tentang desain pada bagian entablatur. Bagian entablatur dibagi ke dalam 3 bagian: cornice, frieze, dan architrave. Kemudian untuk order kolom Doric paling pertama diciptakan terdiri dari 3 elemen, yaitu stylobed, columns, dan entablatur. Stylobed adalah semacam alas podium yang terdiri dari 3 anak tangga, di mana menjadi landasan kuil berdiri. Kemudian ada tipe kolom Doric memiliki ketinggian 7 kali dari diameternya. Jadi ketinggiannya itu, misalkan diameternya 50, berarti 7 kalinya dari 50 itu. Bagian shaft sedikit meruncing, setiap shaft berbagi ke dalam 20 coakan flutes. Entablatur terbagi menjadi archive, frieze, dan cornice. Kolom Doric mempresentasikan badan pria yang kuat dan indah. Karakteristik penting dari order Doric adalah digunakannya efek entasis atau penerapan ilusi optik pada kuil Yunani tipe Doric untuk koreksi visual. Kemudian ada order kolom Ionic, ketinggian dari dasar hingga bagian kapital mencapai 9-10 diameter ketinggiannya. Kolom Ionic memiliki 24 flutes, walaupun dari diameternya lebih kecil daripada kolom Doric. Kolom Ionic mempunyai badan kapital yang terdiri dari sepasang volute atau melingkar, analogi dari rambut wanita. Kolom Ionic mempunyai alas yang melandasinya. Satu-satunya kekurangan kolom Ionic adalah didesain hanya untuk dilihat dari depan. Jadi kalau dilihat dari samping, dari belakang masih kurang. Entasis tidak diterapkan pada kolom Ionic. Kolom Ionic mempresentasikan wujud pesona dan sifat feminim wanita. Order kolom Corinthian. Order Corinthian mendapatkan namanya dari polis kornit di Yunani. Kolom Corinthian memiliki proporsi yang menyerupai kolom Ionic, tetapi memiliki bagian kapital yang berbeda, yaitu seperti bentuk lonceng yang terbalik. Pada bagian lonceng ini terpahat ukiran daun akanthus yang menarik. Sifat simetri kolom Corinthian membuatnya dapat dilihat dari berbagai sisi. Jadi kalau kolom Corinthian ini bisa dapat dilihat dari berbagai sisi, sedangkan yang kolom sebelumnya hanya bisa dilihat dari depan. Kolom Corinthian merupakan kolom paling indah yang mempresentasikan figur seorang gadis perawan. Selama periode peradaban Yunani agak jarang dipakai, namun menjadi populer selama kerajaan Romawi.
Konstruksi kolom Yunani. Kolom-kolom Dorik, Ionik, dan Korinthian terbangun dan tersusun dari sejumlah drum yang terbuat dari batu marmer. Sebuah drum ini terhubung satu sama lain dengan pasak batu di bagian tengahnya. Di bagian tengah drum itu ada seperti tiang pasak. Nah, itu berguna untuk menyambungkan dari setiap drum sehingga dapat menjadi sebuah tiang. Setelah semua drum disusun membentuk kolom. Nah, membentuk kolom baru dibuat alur-alur yang disebut dengan flutes. Sedangkan untuk karakteristik arsitektur Romawi kuno, arsitektur Romawi didominasi terbangun dari batu. Penemuan sistem pembuatan batu bata yang dibakar diciptakan. Inovasi penting adalah pengembangan sistem konstruksi ark, vault, dan dom. Kombinasi dari semua ini membuat kerajaan Romawi sanggup menghasilkan bangunan-bangunan besar dengan bentang interior yang besar pula. Jika Yunani merupakan penemu bentuk atau gaya arsitektur, maka Romawi berkonsentrasi kepada konstruksi dan penciptaan ruang. Arsitektur Yunani dan Romawi karena saling melengkapi dan berasal dari zaman yang hampir sama, sering disebut sebagai arsitektur klasik pada masa sekarang. Buku teoritis pertama tentang arsitektur di zaman Romawi ditulis oleh Marcus Vitruvius Pollio pada tahun 100 Masehi dengan judul The Ten Book of Architecture. Banyak tipe bangunan umum diciptakan rumah pemandian, bathhouse, sirkus untuk perlombaan, amphitheater untuk kontes gladiator, domus untuk kehidupan keluarga, forum basilika yang berfungsi sebagai ruang komunal membicarakan masalah-masalah politik, ekonomi, rekreasi nasional, dan sebagainya. Order kolom Romawi kuno. Arsitektur Romawi melanjutkan tradisi order dari arsitektur Yunani, dari order Dorik, Ionik, dan Korinthian. Kemudian ditambah lagi order Tuscan dan komposit. Order Tuscan adalah pengembangan dari order Doriknya Yunani. Order komposit merupakan perpaduan order Ionik dan Korinthian milik Yunani. Kemudian ada arch. Ark tersusun dari batu-batu membentuk sebuah bentuk lengkung di mana beban disalurkan ke kolom-kolom yang ada di sampingnya. Biasanya digunakan pada gerbang dan bukaan. Nah, untuk ark ini sampai sekarang pun masih terpakai, yang mana kalau misalkan di atas pintu itu biasanya ada arknya. Kalau nggak ark mungkin sekarang diganti dengan balok lateu. Fungsi dari ark adalah menyalurkan beban secara merata ketika disusun memanjang membentuk tembok. Inovasi struktur Romawi kuno. Kemudian ada yang kedua, valut. Untuk mengatasi itu dibutuhkan persilangan antar valut yang menghasilkan apa yang disebut sebagai valut, digunakan untuk menutup arena lebar yang berfungsi sebagai bidang atap. Bentuk sederhana dari valut adalah barel valut. Jadi valut itu kan tadi ada ark itu lengkungan di atas, kemudian ini ditambah dengan atap. Jadi bentuk sederhananya ada barel valut yang merupakan ekstensi dari lengkung ark. Kelemahan dari lengkung valut membutuhkan topangan pada setiap modulnya, sehingga untuk bentangan besar masih dibutuhkan tiang. Kemudian ada groin valut. Groin valut membuat deretan kolom menghilang sehingga beban mengalir pada kolom-kolom dan hanya ada di keempat ujung sudut. Hal ini juga menghasilkan ide untuk memasukkan cahaya di daerah puncak pertemuan empat valut tersebut. Kekurangan dari groin valut adalah ia terbatas pada denah persegi 4. Jadi dia bentuknya selalu persegi 4, kemudian di ujung-ujungnya ada kolom, dibuat lengkungan, dikasih atap seperti itu. Kurang lebih. Kemudian ada dom atau kubah. Jadi kubah ini dari arsitektur Romawi. Perkembangan lebih lanjut diciptakan oleh struktur dom kubah. Lengkungan sempurna pada struktur dom dapat dibuat dengan bentang sangat besar sehingga tidak dibutuhkan topangan kolom di tengahnya.
Jadi ini asal mulanya Kubah itu dari arsitektur Romawi. Ya mungkin sedikit penjelasan dari saya tentang arsitektur Romawi dan perbedaan antara arsitektur Romawi dengan Yunani. Jadi perbedaannya dalam garis besar adalah kalau arsitektur Yunani itu lebih condong kepada estetika. Estetika dari sebuah bangunan, dari keindahan-keindahannya, dari segi bentuk maupun jenis yang lain-lainnya. Sedangkan kalau arsitektur Romawi itu lebih kepada struktur bangunan. Struktur bangunannya diperkuat sehingga menghasilkan bangunan-bangunan yang kokoh, bangunan-bangunan yang lebih besar dan lebih megah. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.